Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui hari Jumat yang mulia ini, khatib yang pertama berpesan untuk diri khatib pribadi, khususnya umumnya untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa dari pribadi kita masing-masing, khususnya jamaah Masjid Utsman bin Affan ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada sholat Jumat kali ini sudah dan akan terus meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Takwa yang dimaksud adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Takwa sering disebut yaitu imtithalu awamirillahi, melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu nawahi, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa setiap khatib naik ke atas mimbar terus berwasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya adalah bahwa takwa, kualitas takwa, terus meningkatkan kualitas takwa merupakan wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama tahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa kalau kita mau bersyukur kepada Allah, kata Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, ketika manusia kufur atas nikmat-nikmat Allah, tidak mau bersyukur atas segala yang telah Allah berikan gratis kepada kita semuanya, Allah mengancam dengan inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya nikmatku, kata Allah, sesungguhnya siksaku, kata Allah, lasyadid, sangat pedih. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah SWT, takwa juga merupakan identitas muslim, bahwa muslim tersebut merupakan muslim yang mulia.
Takwa merupakan indikator bahwa orang tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya, kata Allah, atqakum, yaitu orang-orang yang paling bertakwa di antara kita semuanya. Terlebih lagi bahwa apa kenang-kenangan kita terindah yang akan nanti kita akan bawa ke akhirat kelak selain kita pernah beribadah kepada Allah SWT ketika berada di bumi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini, tepatnya tanggal 28 Oktober, di Indonesia memperingati satu momen yang sering kita menyebutnya sebagai momen Sumpah Pemuda. Apa implikasinya bagi umat Islam? Apa yang mestinya dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam? Apa hal-hal yang mesti dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam? Pada muqaddimah, khatib sudah menyampaikan Rasulullah khuluquhu al-Qur'an. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, kemudian Abu Bakar mendatangi istri dari Rasulullah yang juga anak dari beliau, yaitu yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah, "Wahai Aisyah anakku, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dengan lantangnya Aisyah menjawab bahwa khuluquhu al-Qur'an. Akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, melalui momen hari ini, Sumpah Pemuda hari ini, kita berharap bahwa generasi-generasi muslim ke depan merupakan generasi-generasi muslim yang memegang teguh terhadap ajaran Al-Qur'anul Karim. Generasi-generasi muslim ke depan merupakan generasi-generasi muslim yang mushtaq ilal masjid. Generasi-generasi yang merindukan kepada masjid. Generasi-generasi yang ta'alluq ilal masjid, ta'alluq qalbuhu ilal masjid. Hatinya bergantung kepada masjid. Ini yang perlu kita tekankan untuk generasi-generasi ke depan. Karena hakikatnya kita tidak akan hidup selamanya. Dan menjadi kewajiban bagi orang Islam yang hari ini, tetua-tetua muslim hari ini memiliki kewajiban untuk meneruskan atau mendidik generasi-generasi ke depan menjadi generasi-generasi yang islami, menjadi generasi-generasi yang Qur'ani. Setidaknya ada 4 sifat yang kemudian yang perlu kita contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita tekankan, yang bisa kita terapkan untuk generasi-generasi muslim pada hari ini. Apa 4 itu? Yang pertama, al-amanah, yaitu dapat dipercaya. Kita berharap bahwa generasi muslim ke depan merupakan generasi-generasi muslim yang amanah. Kita didik pemuda-pemuda hari ini, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini nantinya akan menjadi pemimpin pada masa depan. Kita didik pemimpin-pemimpin masa depan menjadi pemimpin yang amanah, yang ketika diberikan jabatan, ketika menduduki sebuah jabatan, dia tetap akan kekeh atas keislamannya. Dia tetap akan kekeh dengan keamanahannya, sehingga ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti kelak di akhirat, pemuda tersebut lolos dari hisabnya Allah SWT. Yang kedua, generasi muslim hari ini yang perlu kita tanamkan adalah siddiq, kejujuran.
Kejujuran hari ini merupakan hal yang cukup langka, jamaah sekalian. Kejujuran hari ini sangatlah mahal. Tetapi bukan menjadi tidak mungkin antara hal yang mudah dan antara hal yang sulit untuk mendidik generasi-generasi ke depan menjadi generasi-generasi yang jujur. Kita berharap nanti pemuda-pemuda Islam ke depan yang melanjutkan estafet kepemimpinan kita pada hari ini, estafet masa kita setelah hari ini, maka menjadi pemuda-pemuda yang jujur. Akan menjadi berat ketika kepemimpinan ke depan, pemuda-pemuda ke depan sudah jauh dari rasa kejujuran. Maka kalau sudah jauh dari rasa kejujuran, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran dari masa tersebut. Karena pada hakikatnya jujur itu adalah sangat mahal harganya. Yang ketiga yang perlu kita tanamkan kepada generasi pemuda hari ini adalah at-tabligh. Mal ma'na at-tabligh? At-tabligh huwa, yang dimaksud at-tabligh adalah menyampaikan. Kita berharap apapun nanti profesi generasi pemuda hari ini ke depan, apapun nanti profesi penerus-penerus kita, tetapi penerus-penerus kita tetap menjadi dai-dai yang melanjutkan dakwah-dakwah Islam. Apapun profesinya, tetapi tetap menjadi dai. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalau kemudian kita memiliki pemimpin yang bisa menjadi dai, kita memiliki dokter yang bisa menjadi dai, kita memiliki siapapun itu profesinya yang kemudian bisa menjadi dai, maka bukan tidak mungkin kita akan bisa menjemput kejayaan Islam jilid 2. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita tanamkan kepada pemuda-pemuda hari ini adalah fatanah. Mal makna fatanah? Fatanah yang dimaksud adalah memiliki kecerdasan. Nabi Muhammad SAW dibekali oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, dan harapannya pemuda hari ini juga bisa menanamkan kecerdasan pada dirinya. Kalau jujur sudah ditanamkan, amanah sudah berada melekat pada diri pemuda, kemudian sisi dai sudah melekat pada diri pemuda, maka kecerdasan ini akan terus mengikuti. Kecerdasan yang dimaksud bagaimana? Pemuda hari ini harapannya bisa berinovasi. Pemuda hari ini harapannya bisa berkreasi, sehingga bisa mewarnai Islam, sehingga bisa membawa Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang rahmat kepada seluruh alam. Siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, lalu kemudian tabligh, bisa menyampaikan, lalu terakhir dengan fatanah. Fa insyaallah kalau generasi-generasi ke depan, khususnya generasi jamaah Masjid Utsman bin Affan ini memiliki 4 kriteria tersebut ke depan, maka fa insyaallah kita akan sangat yakin 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan Masjid Utsman bin Affan ini akan tetap kokoh dan akan terus bersinar melanggengkan agama Islam, Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya khatib berpesan juga, mari kita kawal generasi-generasi hari ini. Mari kita tuntun generasi-generasi hari ini. Mari kita ingatkan generasi hari ini, kalau sudah sedikit keluar dari relnya, mari kita betulkan relnya kalau sedikit keluar. Jangan sampai kemudian kita bosan untuk membenarkan pemuda-pemuda yang telah keluar dari rel. Jangan sampai kita tidak mengajak pemuda-pemuda hari ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal quruna wal zalazala wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sahiril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma arina الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.